Bapak Ibu yang saya hormati, untuk langsung saja kita buka acara kita dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, untuk pemateri hari ini akan langsung dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah, dan silakan nanti Bapak Ibu, karena jam-jam rawan ya, fokus karena ini nanti juga akan dilaporkan di PMO besok. Kegiatan kita ini refleksinya besok akan dilaporkan kepada fasilitator. Baik Bapak Ibu, kita sambut pemateri kita hari ini di in-house training pada hari Selasa 1 Februari 31 ya. Rabu 31 Januari 2024, kita sambut Ibu Nurmala SPD MM. Apa sih sebenarnya disiplin positif? Disiplin positif itu Bapak Ibu, kalau kita kaji dari akal sehat ya, disiplin itu ya tentu namanya disiplin tentu perbuatan yang positif ya kan. Namun mungkin ada yang harus kita benahi, bukan berarti Bapak Ibu tidak disiplin, tetapi sudah disiplin. Nah, bagaimana selanjutnya disiplin positif ini? Marilah kita lihat dari penjelasan kita ini ya, sosialisasi di EHT ini, apa yang sebenarnya yang harus kita lakukan untuk diri kita sendiri. Itu harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Contohnya, kita menyuruh anak membuang sampah pada tempatnya, sementara kita membuang sampah sembarangan. Kemudian kita menyuruh datang anak pada waktu, sementara kita datang terlambat. Jadi kalau mari berdiskusi dalam studi kasus berikut. Ya. Nah, Sabrina di hari itu bangun terlambat. Silakan Bapak Ibu baca itu, ya, dibaca. Kira-kira kasusnya yang seperti ini. Kita tidak usah menulis atau mengetik lagi, Bapak Ibu. Kalau menurut saya, kita jawab saja. Apa sih sebenarnya kasus ini? Bagaimana seharusnya? Ananda Sabrina melanggar peraturan. Itu tandanya sekolah punya ketentuan tentang warna sepatu. Kemudian apa yang Pak Lukman katakan? Pak Lukman bertanya, apakah kamu tahu warna apa yang harus sesuai dengan sekolah kita? Pak Lukman bertanya kepada Ananda. Jadi dijawab Sabrina, saya tahu Pak, warna hitam. Nah, yang ketiga, bagaimana reaksi siswa yang melakukan pelanggaran? Siswa ini saya lihat masih ingin membela diri. Artinya dia ingin dimaklumi, dipahami, atau ingin diberi kesempatan. Jadi Ananda Sabrina menjelaskan situasi dan kondisi yang dialami dimulai sejak tadi pagi bangun. Dan yang terakhir bagaimana? Namun Pak Lukman tetap konsisten bahwa peraturan, kesepakatan yang sudah dilakukan sekolah itu bentuk tanggung jawab moral dan juga bentuk disiplin positif. Begitu penalaran saya. Terima kasih. Luar biasa. Apakah dia selalu melanggar atau tidak? Satu. Yang kedua, kejadian itu kalau kita amati tidak ada tertulis di situ berkali-kali, ada sekali. Nah itu, jadi kasusnya tidak berkali-kali. Nah kalau saya sebagai Pak Lukman sudah termasuk guru, tapi belum bisa sepenuhnya dia mendidik. Kita kenapa? Alasan saya, ya memang itu disiplin aturan sudah diterapkan. Tapi kalau namanya aturan, Bu, itu kan aturan, tujuan aturan itu untuk menertibkan saja. Kalau semuanya sekali mungkin yang melanggar, mungkin kita ini kan kita juga guru ada kelalaian, itu saya nilai. Tapi kalau sudah berkali-kali yang dilakukan Sabrina itu pelanggaran, barulah ada tindakan. Tindakan itu bermacam-macam. Bisa jadi kita panggil secara pribadi dengan anak. Itu dulu, sentuh dulu anak itu.
Janganlah menangis di depan kita. Dan juga ya lalu mungkin bisa jadi dengan guru lain, panggil guru lain untuk mendidik dia. Bisa jadi tindakannya berikutnya, bisa jadi kita panggil orang tua kalau dia sudah berkali-kali. Memang itu kesepakatan, artinya sudah dilaksanakan di awal. Jadi kalau menurut saya tindakan Pak Burman juga masih perlu diadu sedikit. Ya, maksudnya dirubah sedikit. Memang kesepakatan tetap kesepakatan, tapi dia harus dulu menyarankan dulu sama anak itu, baru sekali. Ya, jangan lagi ya nak. Ya, kalau memang ketiduran, ya istilahnya kamu memposisikan sepatu yang untuk sekolah dan sepatu yang tidak sekolah itu dipisahkan. Baik. Nah, mungkin itu. Kalau menurut kasus dari Sabrina, Iya. kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak mentor kita, ya. Pak, saya masuk kelas sebagai guru di kelas, saya sebagai orang tuanya juga, saya mengizinkan dia masuk kelas. Nah, setelah kejadian itu saya izinin, dia berulang kali Bu, datang terlambat. Nah, saya jadi tahu, saya tanya kepada orang tuanya, kenapa anak ini, sedangkan dia anak berprestasi, kenapa dia sering terlambat? Rupanya anak ini beralasan bahwa dia kecapean, tiduran, tapi saya tidak percaya tuh. Namun saya datang ke rumahnya, bertanya langsung sama orang tuanya, rupanya anak ini gaji Bu. Nah, jadi permasalahannya karena dia akan terlambat ke sekolah karena dia mau tahu dulu ngajinya dulu. Baik Bu, terima kasih. Saya pikir juga kemarin kejadian sudah terjadi, ada yang pakai sandal, orang tidak boleh pakai sandal, dan itu sudah berkali-kali. Tapi seperti Pak Lukman ini kalau menurut saya ini terlalu kaku aturannya. Aturan tetap aturan, benar tidak salah. Cuma dia terlalu kaku dengan aturan Pak Lukman ini. Sedangkan kita saja manusia pasti ada manusia bersifat khilaf. Tidak ada yang namanya manusia istilahnya manusia ini yang betul sebelumnya pasti ada salah. Nah, seperti apa yang Pak Afi katakan tadi, kita harus memberikan mengayomi dulu, memberikan pendidikan kepada dia bagaimana seharusnya menjadi siswa yang baik. Pakaian apa yang harus dipakai, seragam apa yang harus dipakai, kita terangkan baik-baik aturannya. Jadi kami sudah menyinggung juga, kalau menurut keputusan saya, seharusnya kita kepada anak itu jangan langsung saja kita memberikan tindakan. Kita berikanlah dulu arahan yang baik, pendidikan yang baik, bagaimana bahwa kamu tidak boleh. Tapi kalau sudah berkali-kali, wajar kita mengambilnya, tetapi setelah banyak kita kembalikan, namun besoknya mudah-mudahan itu ada efek jerah bagi dia. Itu kalau menurut saya. Terus kalau nanti diulang lagi, ya seperti itu juga, mungkin saja kita memberikan suatu surat atau apa, mungkin atau apa sama orang tuanya bahwa anak ini mohon diperhatikan di rumah karena dia memakai sandal atau memakai sepatu yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Mungkin itu saja. Memberikan motivasi juga untuk semuanya, ya. Ada yang lain? Satu lagi. Tadi anak itu berada di kelas berapa? Itu kan kelas 1. Dominan kelas 1 itu anak-anak yang belum tahu berbohong. Berarti kejadiannya memang tidak disengaja. Jadi lebih bisa kita beri kelonggaran. Jadi anak tetap dibiarkan memakai sepatu selama pelajaran, tapi dengan konsekuensi diberi arahan. Kalau berulang kembali, baru diberi, kita kembali lagi ke kesepakatan aturan. Mungkin diberi sanksi, diberi hukuman, baru bisa. Terima kasih. Baik Bu, terima. Belajar itu sulit Bapak Ibu. Kita harus menyelami dari irama siswa. Itu maksudnya. Jadi dari irama siswa itu seperti kelas 1. Kelas 1 ibu kami tidak mau seperti Ibu Endang dan bilang, kata Ibu Endang, mereka maunya salawatan kayak gitu kan. Pikir Ibu Endangnya, kalau salawatan terus, ini tak tercapai materi saya. Walaupun bagaimana kakak PP itu kita mesti harus
tahu juga ya, kalau dulu KKN itu harus kita ada juga kejar sedikit, walaupun itu bertemu nanti di awal yang akan datang. Nah, majikan itu banyak-banyak Bapak Ibu, jangan datang. Nah, buka halaman sekian. Ini begini. Ya, tapi mungkin Institusi tadi ya, boleh Bapak Ibu lihat di dalam, mungkin di dalam ini masing-masing ya, di dalam laptop masing-masing. Kalau hukuman itu lebih kebanyakan gagal, ya Bapak Ibu. Kalau hukuman lebih banyak gagal. Nah, kalau konsekuensi dan restitusi itu identitasnya sukses, lebih kebanyakan berhasil gitu. Nah, Bapak Ibu boleh baca sendiri nanti ya di sini. Nanti intinya mana disiplin positif yang mau kita terapkan di sekolah kita. Apakah kita masih mau dengan sistem hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Nah, kalau di sini di hukuman korban itu mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan seperti yang Bu Hani bilang tadi. Lalu saya berkata, Bu, saya rasanya nggak sanggup bilang ke anak seperti itu. Gitu. Kemudian restitusi, korban mendapatkan ganti. Dia bilang ini, Ibu, besok saya tidak terlambat lagi. Apa yang mereka buat? Mereka tempel di papan tulis itu. Nah, nanti sama-sama kita lihat gitu. Apa kesepakatan kelas itu yang bisa kita ambil? Kalau yang di awal tahun pembelajaran itu mungkin ya seperti tidak datang terlambat, kemudian piket kelas, kemudian menghormati guru yang lain gitu. Nah, kalau yang di setiap masuk setiap hari itu di awal setiap kita memulai pembelajaran kita melaksanakan kesepakatan kelas juga. Nah, itu cukup dengan kesepakatan kita hari ini apa? Nah, dia jawab tidak ada yang bising lagi belajar gitu. Sampai mereka sendiri, Bu, kalau yang bising nanti kita ya Bu ya. Saya lihat aja kan mereka bikin kesepakatan. Ketika bising dia bilang sendiri, Bu, si Anu itu bising, bentar Bu. Siapa bikin kesepakatan siapa? Mereka. Terus mereka kasih duit sendiri gitu. Saya bilang nanti sampai di rumah bilang nggak ke orang itu. Enggak, padahal ini kesepakatan kita gitu. Tapi saya hanya sehari itu aja melakukan yang denda, itu saya nggak berlakukan lagi untuk seterusnya kalau masalah denda. Tapi mereka sudah tahu sendiri kesepakatan yang setelah mereka lakukan. Kalau bising, mereka ada konsekuensinya. Terus ketika mereka bertanya, mereka mengangkat tangan gitu. Memang tidak semua anak belum bisa melaksanakan, tetapi lebih dari 50% itu mereka sudah paham gitu. Sedang kita katakan kesepakatan kita sudah kelas hari ini apa gitu. Nah, kalau setiap tahun pembelajaran tadi itu yang kita lakukan seperti itu. Terima kasih. Yang mana seperti yang tadi Bu Maria jelaskan bahwa kami sudah membuat kesepakatan kelas yang mana kesepakatan ini dibuat atas dasar kesepakatan antara guru dan anak-anak. Jadi bukan hanya kami sebagai guru yang menentukan, tetapi juga anak-anak. Jadi dari kesepakatan ini juga anak-anak juga menentukan punishment-nya apabila anak-anak tidak patuh akan aturan ini. Jadi di awal tahun ajaran baru itu kami membuat kesepakatan bahwa anak-anak ketika masuk kelas itu tidak boleh terlambat. Itu yang pertama. Jadi kegiatan pembiasaan. Nah, itu kesepakatan yang sudah kami sepakati bersama dengan anak-anak. Jadi apabila anak-anak tidak tertib atau tidak mengikuti disiplin yang sudah disepakati, mereka sepakat untuk hukumannya adalah menguntit sampah sebanyak 5. Itu pembiasaan yang sudah kami lakukan dari awal pembelajaran. Mungkin itu sedikit pengalaman dari kelas kami. Terima kasih. Waktu di kelas 3 kan kami kan biasanya masuk siang. Nah, setelah di kelas 2 jadi masuk pagi, kami membuat kesepakatan selama ini kan kita kan mengadakan jadwal piket. Jadwal piket itu kan dikerjakan atau dibuat aturan sekolah. Kami mengadakan kesepakatan di kelas 2J apabila di kelas itu tidak ada keadaan bersih atau kotor, kesepakatannya saya menunda pembelajaran. Artinya kelas itu harus steril, bersih dulu, baru gurunya bisa masuk untuk mengajar pada saat itu. Contoh saat ini
kami buat kesepakatan tidak ada yang namanya jadwal piket per anak, namun piketnya semua anak. Jadi kelas itu lebih bersih karena dikerjakan secara gotong royong itu. Terima kasih. Baik, kita kemudian center. Nah, di awal tadi kita kan membuat kesepakatan. Setiap kesepakatan ada sanksi gitu. Nah, kesepakatan itu ada sanksi itu siapa yang buat gitu. Nah, dari anak-anak itu sendiri, ini kita di kelas ya, bukan di lingkungan sekolah tapi di dalam kelas masing-masing. Berarti kita membuat aturan itu, mereka yang buat aturan, mereka yang punya konsekuensi, mereka yang menjalani, mereka yang mendapatkan sanksinya begitu. Nah, ketika kita sudah menciptakan lingkungan belajar yang positif tadi, sehingga mereka juga akan belajar sesuai dengan apa yang mereka mau. Nah, ketika mereka itu melanggar, contohnya bising tadi, kan mereka sendiri yang beraturan. Kita tinggal bilang aja ke mereka, kok bising? Iya kok mereka bising. Nah, tadi mereka kan kita udah berkesepakatan dulu gitu. Jadi tidak ada merasa tertekan gitu. Tidak ada merasa tertekan dari gurunya, karena dari mereka sendiri kembali ke mereka sendiri gitu. Kemudian ketika kita menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didik, itu pasti secara otomatis akan tercipta pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Karena seperti yang saya sampaikan, berarti dari murid untuk murid. Dari aturan dari mereka yang punya konsekuensi, kita sebagai apa? Sebagai fasilitatornya, sebagai pendamping mereka, sama di dalam pembelajaran. Selama di pembelajaran itu, kita makanya harus mengetahui dulu gaya belajar mereka. Mereka itu mau belajarnya ini seperti apa gitu. Kita memberikan apa yang mereka mau. Kalau dulu mereka ikut seperti apa kita mengajar. Kita mau kalian ceramah hantam situ. Karena kita sebenarnya lebih rasa kita nih lebih enak kita dengan metode ceramah gitu. Tapi buat mereka membosankan. Nah, bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik? Dari seperti apa yang mereka mau. Nah, contohnya salah satu yang saya lakukan, di setiap pembelajaran yang kita lakukan, sekali 15 menit aja mereka speaking. Ketika mereka diajar speaking, nanti mereka akan semuanya lagi. Ketika udah melenggang, aja lagi gitu. Nah, itu mereka akan bilang begini nanti refleksi di akhir. Gimana belajar hari ini? Sebenarnya besok kita speaking lagi ya Bu ya. Nah gitu. Gak ada lagi yang bilang mereka itu kalau udah datang itu baru masuk tuh bilang gini, oh kita speakingnya apa pertama gitu. Gak ngelihat muka kita, aduh ibu ini udah masuk lagi gitu. Aduh gitu. Nah saya coba tanya, apa sih pembelajaran yang paling mereka tidak menyenangkan di awal Januari? Mereka jawab Armel. Saya tanya, Armel karena gurunya kah? Atau karena pembelajarannya? Karena kan memang secara itu dulu 1 jam gitu. Jadi mereka tidak paham gitu. Karena memang tidak mengerti mereka dengan pembelajaran tersebut. Mereka menganggap bahwa yang paling tidak menyenangkan itu Armel karena tidak memahami gitu. Gitu aja. Terus kalau guru-guru yang lain gitu, mereka malah menyenangkan. Jadi sekarang di 018 itu sepertinya sudah mulai menerapkan memang yang pembelajaran terdiferensiasi. Kuncinya apa? Anak senang, guru tenang, orang tua bahagia. Oke, terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan dulu dari Ibu Destri yang sudah berpanjang. Kami sebagai pemimpin yang diutus ini diamanahkan hanya bisa ya merencanakan hal-hal yang itu, tetapi kita semua harapan dan impian itu kita dapat menjalankan semua walaupun itu sedikit demi sedikit. Saya diri mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah kepada Bapak Ibu semua, ya kami mohon maaf pada siang hari ini dan menyinggung perasaan hati Bapak Ibu, kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih.